Selamat datang di video pembelajaran perilaku organisasional. Kita akan belajar mengenai teori pembuatan keputusan di organisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah decision making in organization. Bersama saya Cahyo dan teman saya Siska. Halo, saya Siska. Agar belajar yang lebih menarik, kita akan menggunakan case incident dalam bentuk cerita, kemudian nanti dihubungkan ke teori. Jadi, ini dia ceritanya. Study case incident. Chief Technology Officer perusahaan besar mencoba menawarkan berbagai collaboration tools dengan harapan membantu karyawan untuk dapat bekerja dengan lebih efisien. Collaboration tools ini dapat digunakan untuk sharing documents, chat, ataupun membangun web untuk internal. Namun, ternyata karyawan lebih memilih tetap menggunakan tools yang hanya mereka ketahui dan menggunakan email. Dalam 1 bulan, tercatat bahwa karyawan mengirim dan menerima 3.000 sampai 5.000 email. Masuknya berbagai mekanisme kolaborasi ini telah menyebabkan masalah nyata bagi perusahaan, yaitu kolaborasi yang berlebihan atau collaboration overload. Karyawan menghasilkan sekitar 50% atau lebih waktu mereka untuk berkolaborasi dengan orang lain. Meski terkesan menguntungkan, nyatanya pola ini memiliki kelemahan. Yang pertama, terjadinya fenomena bernama escalating citizenship yang berarti karyawan merasakan tekanan yang meningkat untuk membantu orang lain dan melampaui ruang lingkup yang mereka bisa. Yang kedua, waktu dan energi karyawan yang dihabiskan untuk berkolaborasi dengan yang lain daripada menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Nah, dari case incident tadi akan menimbulkan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama adalah, apa sih dampak kolaborasi yang berlebihan pada pengambilan keputusan? Untuk itu, kita perlu tahu dulu dong teori mengenai pengambilan keputusan. Jadi, apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang efektif sangat penting bagi organisasi. Pengambil keputusan yang baik adalah mereka yang efektif dalam memproses informasi, menilai resiko, dan membuat pilihan yang akan memberikan hasil positif bagi organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan, pertimbangkan 3 masalah: urgensi masalah, dampak dari masalah, dan juga kecenderungan masalah untuk membesar di masa depan. Kalau sudah dipertimbangkan, nanti bisa diprioritaskan. Inilah beberapa model dari pengambilan keputusan. Ada 3 metode pengambilan keputusan. Yang pertama, model rasional, yaitu pengambilan keputusan dengan pendekatan yang logis. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan dengan rational decision making yaitu yang pertama, mendefinisikan masalahnya. Yang kedua, mengidentifikasikan kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan bobot ke kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasikan alternatifnya. Dan yang terakhir, memilih alternatif terbaik. Metode kedua yaitu bounded rationality, adalah pengambilan keputusan yang dengan rasional yang terbatas. Dan yang ketiga, intuition, pengambilan keputusan dengan melibatkan emosi. Ya, jadi kan kita sudah tahu ya dari teori tadi, bahwasanya kolaborasi yang berlebihan tuh dapat memiliki efek yang negatif pada pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan meningkatnya jumlah alat kolaborasi dan kompleksitas komunikasi, jumlah orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tuh meningkat secara eksponensial, membutuhkan lebih banyak rapat, email, dan pesan instan. Seperti itu ternyata ya. Pertanyaan kedua, bias apa sih yang membuat manajer terus menggunakan berbagai alat kolaborasi? Padahal kan sudah jelas ya kalau hal demikian tuh dapat membawa dampak negatif. Teori dan jenis-jenis bias. Yang pertama yaitu overconfidence bias, adalah bias yang melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Yang kedua, anchoring bias, bias di mana seseorang terlalu terpusat pada informasi awal sehingga kesulitan untuk menyesuaikan dengan informasi akhir. Yang ketiga, confirmation bias,
bias yang terlalu mempertahankan penilaian masa lalu. Yang keempat, availability bias, bias yang mendasarkan penilaian kepada informasi yang sudah ada. Yang kelima, escalation of commitment, tetap berpegang pada suatu keputusan walaupun keputusan tersebut salah. Yang keenam, randomness error, bias bahwa kita dapat memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang ketujuh adalah risk aversion, bias untuk memilih hal yang pasti. Dan yang kedelapan, hindsight bias, bias yang meyakini bahwa seseorang telah memprediksi sesuatu bahkan sebelum sesuatu tersebut terjadi. Dari berbagai macam bias tadi, kira-kira apa ya jawaban yang tepat dari pertanyaan kedua? Apakah jawabannya adalah availability bias, escalation of commitment, atau anchoring bias? Bagaimana menurutmu? Nah, pertanyaan terakhir mengenai case insiden ini adalah bagaimana kolaborasi yang berlebihan dipandang dari 3 kriteria keputusan etis: utilitarianisme, liberty, dan deonancy. Waduh, istilah apaan tuh? Oke, kita akan belajar dulu deh. Apa sih 3 kriteria pengambilan keputusan itu? Jadi terdapat 3 kriteria pengambilan keputusan itu dikatakan etis. Pertama adalah memenuhi asas utilitarianisme, yaitu pengambilan keputusan didasarkan semata-mata untuk memberikan kebaikan terbesar bagi semua, seperti efisiensi, produktivitas, dan keuntungan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah asas liberty atau kebebasan, yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan proses hukum. Yang terakhir ada asas deonancy, yaitu dengan menegakkan aturan secara adil dan tidak memihak, maka pengambil keputusan akan berperilaku dengan cara tertentu sebagaimana yang diatur dalam aturan yang ada. Setelah mengetahui ketiga kriteria tersebut, saatnya kita menjawab pertanyaan, bagaimana kolaborasi yang berlebihan dipandang dari 3 kriteria keputusan etis tadi. Nah, jadi itu kolaborasi adalah suatu hal yang bermanfaat dan tentu saja memenuhi asas utilitarianisme karena akan meningkatkan efisiensi serta memenuhi asas liberty dengan menghormati hak bicara tiap individu pengambil keputusan. Namun, kolaborasi yang berlebihan malah akan menyebabkan penundaan atau penghentian proyek penting lainnya, hilangnya waktu, dan efisiensi karena harus melibatkan proses yang sangat lama. Pengambil keputusan pun merasa seolah-olah mereka harus tetap membantu rekannya, padahal dia tidak punya kapabilitas di suatu bidang dan tidak punya cukup waktu. Jadi, kolaborasi adalah hal yang baik selama tidak melanggar hak individu. Teman-teman, kita telah berhasil menjawab 3 pertanyaan yang timbul dalam case insiden di awal tadi. Dan juga kita telah belajar mengenai teori pengambilan keputusan, model-modelnya, bias-biasnya, dan 3 kriteria keputusan etis. Demikianlah pelajaran kita saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.